Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi update kali ini kita akan bahas pasca Jerome Powell speak di Jackson Hole Symposium. Jadi guys, ini sedikit quick recap aja. Kemarin kita udah sempat live streaming. Saya sudah jabarkan secara detail pada live streaming kemarin bagaimana stance-nya saya. Bahkan saya juga sempat sharing tentang bagaimana yang terakhir kali saya sampaikan di Discord ya teman-teman. Jadi nggak tahu deh, ini harusnya bisa kelihatan ya teman-teman di Discord ya. Nah ini terakhir proper action yang saya share kemarin sore ya. Dari saya ada pertimbangan untuk secure sebagian transaksi yang saya ambil itu untuk long positionnya. Tujuannya adalah untuk playing safe dan saya tidak berencana untuk spekulasi saat Jerome Powell speak besok. Sebenarnya kalau misalnya dicek update yang terakhir itu udah banyak banget, saya udah sempat berikan sharing ya bagaimana pandangan saya terkait apa yang akan disampaikan oleh si Jerome Powell, terutama ketika Jerome di sini mengingatkan ya the Fed itu akan melakukan segala-galanya untuk bisa mengembalikan rate inflasi ke angka 2% ya, apapun yang harus dilakukan ya, whatever it takes. Dan ini sebetulnya kalau menurut saya memang keyword yang perlu di note ya. Bahkan kalau kita lihat di sini, Fed bargain committed to inflation fight, we are committed to returning inflation to our 2% target and we'll do what it takes to get there. There's a path to getting inflation under control but a recession could happen in the process. Jadi setelah research yang saya lakukan, saya di sini memang transaksi long terhadap Bitcoin, tapi saya langsung secure posisinya karena memang menjelang kondisi hari ini gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini chart yang terakhir saya share itu adalah Bitcoin saat harga masih di 21.700 dan saya lakukan long itu dari kisaran 2.900 teman-teman ya. Jadi saya nggak ada plan untuk tarik panjang pada sesi trade kali ini karena long position yang diambil pun mostly-nya cenderung untuk memanfaatkan small retracement-nya saja. Bahkan kalau misalnya teman-teman yang ada gabung di grup Telegram itu sempat pasti dapat info juga ya soal saya sharing terkait dengan Matic ya. Ini ada sharing trading plan saya di Matic. Saya share melalui grup di Advance juga dan intinya tereksekusi dengan baik sampai akhirnya tadi sempat fake out ya ketika rilis data PCE keluar. Tapi memang nggak ada masalah karena saya sudah mana nih teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman, saya udah sempat infokan juga saya considering TP 50% dan selebihnya saya maintain dengan stop loss di break even. Jadi nggak ada masalah dan sudah bisa istilahnya clear lah dari transaksi terakhir ya. Nah teman-teman, jadi kita kembali ke topik utamanya. Apa sih yang disampaikan oleh si Jerome Powell? Nah, teman-teman, gini. Jadi, lebih kurangnya yang kemarin saya sharingkan pada saat live streaming itu bisa dibilang terjadi lah ya. Kita memang sudah antisipasi terkait dengan Jerome Powell di sini mungkin akan tetap hawkish ya. Karena dia menilai dari situasi di negara United Kingdom atau Inggris, di England atau London atau ya pokoknya di sana, itu inflasinya tinggi ya, disebabkan oleh natural gas price yang bisa dikatakan naik karena kondisi di Rusia sendiri. Dan di sini yang disampaikan oleh Jerome Powell tadi ya, Powell bilang the Fed itu harus menyelesaikan pertarungannya dengan inflasi ya. Jadi ada beberapa yang saya kasih take note di sini. Federal Reserve itu harus tetap melanjutkan ya, meningkatkan suku bunga dan menahan ya istilahnya tingkat suku bunga di area atau di level yang tinggi ya, sampai kita semua confident atau nyaman atau percaya diri bahwa inflasi itu sudah benar-benar terkendali. Ya, ini yang disampaikan oleh Jerome Powell pada saat Jackson Hole itu. Oke. Nah, sementara while central bank itu step to slow the rate of investment, spending and hiring will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses ya. Ini yang disampaikan oleh Jerome Powell, which means kemarin kita juga udah bahas soal kemungkinan resesi yang bisa terjadi akibat ya mau nggak mau gitu loh, karena opsinya adalah dia harus naikin suku bunga. Karena ya itu doang yang memang bisa dilakukan oleh perbankan ya. Kebijakan moneter yang bisa dilakukan itu adalah hanya meningkatkan suku bunga dan mengurangi belanja treasuries daripada si negara tersebut. Dan ya singkat cerita, kalau misalkan dilakukan ini, dia percaya bisa mengatasi inflasi. Oke. Jadi but a failure to restore price stability would mean far greater pain. Jadi menurut pandangan dia, kalau misalkan memang kita harus melalui resesi ekonomi, ini juga yang tadi disampaikan oleh salah satu anggota The Fed, ya mau nggak mau gitu loh, daripada kita biarkan harganya itu tetap dalam keadaan tinggi, atau kita bisa bilang bahasanya itu sebetulnya yang berbahaya adalah hyperinflation. Jadi sama kayak situasi di Turki, situasi di Argentina ya, bahkan terakhir di kalau Sri Lanka sih default ya, bangkrut ya, itu beda cerita. Tapi intinya inflasi tinggi kayak di Zimbabwe itu hyperinflation itu sangat-sangat berbahaya, dan itu jauh lebih berbahaya buat
para rumah tangga, bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus di sini disampaikan bahwa besar kemungkinannya kenaikan suku bunga pada pertemuan mendatang itu adalah di 0,5 basis point atau 0,75 basis point, which is 0,5% sampai 0,75% di September 2021 mendatang. Dan setelah mencapai konsensus di musim panas ya, debt rates would need to reach levels that slow the economy growth to damp investment, spending and hiring. Bahkan di sini sudah diperjelas loh, investment itu bakal terkena dampak, spending juga akan terkena dampak, dan angka pengangguran juga akan terkena dampak ya. Ini memang yang istilahnya situasi yang harus dilakukan The Fed karena mereka harus mengatasi dari sisi demand-nya guys. Dan di sini disampaikan continue to show strong underlying momentum ya, ini dari sisi ekonomi. Jadi dia merasa karena ya ekonomi masih fine, jadi menurut dia naikin suku bunga pun harusnya nggak akan terlalu berpengaruh yang sampai parah gimana. Makanya saya bilang kalau misalkan kita dapat informasi bahwa ekonomi di sana itu masih oke, masih fine, justru itu membuka kesempatan untuk The Fed lebih agresif dalam naikin suku bunga. Jadi kalau misalnya kita bilang data ketenaga kerjaannya masih oke, penganggurannya nggak terlalu banyak, itu justru yang sebetulnya merupakan sebuah kode, justru bisa membuka peluang untuk The Fed naikin suku bunga lebih agresif. Yang mana sebetulnya itu adalah salah satu aja langkah yang harus dilakukan. Karena menurut saya main pointnya ya, atau main eventnya itu adalah soal planningnya dia untuk rencana yang di 1 September mendatang ya, yaitu meningkatkan cap untuk mereduce balance sheet-nya mereka sampai sekitar $95 billion. Dan sebetulnya ini tuh udah 3 kali lipat guys dari situasi ya pokoknya situasi tahun 2018 ya, waktu The Fed itu berencana mengurangi balance sheet-nya mereka. Jadi kalau teman-teman ingat, tren balance sheet di 2018 tuh turun, 2019 kemudian terjadi COVID-19, kemudian 2020 The Fed melakukan quantitative easing ya, mereka cetak duit, mereka menstimulate ekonomi, 40% supply dolar itu dicetak pada 2020-2021 menyebabkan hyperinflation, atau belum hyper sih, tapi inflation yang tertinggi semenjak 40 tahun terakhir. Jadi langkah yang harus diambil saat ini adalah membatasi ya, bisa dibilang membatasi inflasi dan mencoba untuk mengurangi inflasi tersebut dengan cara menarik likuiditas di pasar. Sehingga kalau misalkan mereka mereduce balance sheet di sini, yang terjadi itu apa sebetulnya ya? Jadi The Fed itu nggak akan memperpanjang investment mereka pada treasury securities, atau ini kita bilang bonds coupon ya, surat utang yang sudah jatuh tempo. Ya, jadi ketika 2020 di sini dia mau kasih duit gratis karena istilahnya ke perbankan. Nih beli nih, gue kasih lo duit gratis ya, bunganya kurang dari 0,25%. Ya, perbankan ambil supaya mereka punya likuiditas, istilahnya punya cash banyak dan akhirnya bisa di reinvest gitu loh. Nah, itu kan istilahnya surat utang dan akan soon memasuki yang namanya maturity date ya, atau kita bisa bilang kayak masa expirednya. Nah, The Fed itu rencananya $30 billion dia tidak akan perpanjang dari Juni, Juli, Agustus. Makanya setelah 3 bulan ini dari The Fed sendiri punya kita bilang official website ya. Di sini sudah dijelaskan ya, for treasury securities the cap will initially be set at $30 billion per month and after 3 months will increase to $60 billion per month, which is 2 kali lipat ya, dimulai dari 1 Juni ya, Juni, Juli, Agustus, dan kita sekarang masuk ke September. Makanya sebetulnya menurut saya the biggest main event itu adalah di September mendatang ya. Jadi ada 2 yang dikurangi, yaitu tadi kita bilang bonds yang udah mulai masuk ke expired date. Yang kedua itu adalah 17,5 billion in maturing agency mortgage-backed securities. Ini penjelasannya lumayan panjang. Kalau saya jelasin tuh kayak bisa makan 1 video sendiri khusus buat ngejelasin MBS atau disingkat mortgage-backed securities atau disingkat MBS ya teman-teman. Jadi mulai 1 September capnya itu bakal ditambah jadi 2 kali lipat teman-teman, dari situasi Juni, Juli, dan Agustus ya. Nah sebetulnya secara sederhana kita bisa lihat ya, Juni, Juli, Agustus, ini April, Mei ya, Juni, memasuki bulan Juni. Apa yang terjadi guys di bulan Juni? Ya, tanggal 1 Juni itu memang dia turun, kemudian dia sideways dan akhirnya turun lumayan signifikan. Ya ini sih sebetulnya disebabkan oleh situasi Luna ya. Kemudian Juli
ya sampai terakhir di bulan Agustus itu sebenarnya kita ya bisa dibilang sampai dengan saat ini itu sideways aja, nggak terlalu banyak lari gitu loh. Kenapa? Karena sebetulnya kembali lagi yang kita perlu pahami, sekali lagi saya katakan bukan inflasinya, tapi likuiditas yang ditarik oleh the Federal Reserve di market. Jadi istilahnya duit yang beredar untuk ditransaksikan itu nggak banyak. Belum lagi kalau orang lagi concern terhadap inflasi, mereka tuh harus mikirin isi perut dulu guys. Ya kita nggak ngomongin soal invest di mana nih yang bagus, karena buat mikirin perut aja tuh udah perlu biaya yang lumayan tinggi. Walaupun hari ini sebetulnya tadi sempat ada good news yaitu price consumer expenditure ya. Ini adalah untuk data kita bilang inflasi juga berhubungan dengan makanan dan energi. Itu turun sekitar 0,5%, which is ini good. Ini yang tadi menyebabkan Bitcoin itu naik spike signifikan ya. Bahkan tadi saya sempat update di Telegram karena sempat turun ya. Jadi kepercayaan masyarakat atau market terhadap kenaikan suku bunga di 75 BPS itu sempat turun jadi 50%. Tapi kemudian beberapa saat setelah Jerome Powell speak itu naik lagi. Ini sekalian saya refresh ya karena ini volatile banget. Saya lihat ini kepercayaan market. Nah, sekarang jadi lebih tinggi. Tadi barusan nih sebelum saya refresh, teman-teman boleh coba mundurin videonya, itu 56,5%. Sekarang 58,5%. Berarti masyarakat believe bahwa the Fed itu masih hawkish dari apa yang disampaikan pada saat Jackson Hole tadi. Oke? Nah, ini kita lanjut sedikit apa yang disampaikan. Powell itu nggak banyak komentar tentang outlook yang akan disampaikan di September mendatang. Jadi intinya yang setahu saya dia di sini ngomongin tadi ya masih sama. Yang dia lihat itu adalah berdasarkan data ya yang kita akan istilahnya rangkum gitu loh. Kayak CPI turunnya berapa, kemudian PCE, kemudian data pengangguran dan lain sebagainya. Dan di sini disampaikan bahwa dia akan we are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. Jadi ini di sini sudah ditekankan bahwa mereka akan mencoba menarik inflasi sampai turun ke 2% lagi. Dan di sini ini menurut saya note-nya ya, such a level of rates is not a place to stop or pause when inflation is so high and the labor market is so tight, Mr. Powell said. Jadi intinya ya kalau saya di sini ambil kesimpulan sederhana aja, dia nggak akan ngomongin soal kayak neutral suku bunganya dulu untuk sementara waktu ini, karena yang mereka butuhkan adalah mencoba lihat dulu dengan suku bunga segini ini gimana dampaknya ya. Jadi selama situasinya masih oke, dia akan coba untuk tetap angkat suku bunga menjadi lebih tinggi ya. Mr. Powell kemudian menyampaikan projection Fed official made in June in which most thought they would need to raise rates to slightly below 4% through the end of next year, which appear to push back against some investors' recent expectations that the Fed would pivot more rapidly to cutting rates next year. We will keep at it until we are confident the job is done. Jadi intinya dia nggak akan coba memotong atau memangkas suku bunga. Ini sebetulnya udah penekanan yang paling penting bagi para pelaku pasar, terutama bagi para pengusaha yang sebetulnya untuk cash flow-nya itu kebanyakan minjem dari bank. Jadi selama inflasi belum ditekan, dia nggak akan ada pembahasan mengenai pemangkasan suku bunga. Dan terakhir, Mr. Powell menyampaikan ya bahwa yang dikhawatirkan sebetulnya adalah seperti kejadian sejarah di tahun 1980 ketika Powell Volcker pada saat itu adalah direktur The Federal Reserve, itu gagal menurunkan inflasi selama lebih kurang over the previous 15 years. Jadi selama 15 tahun guys ya, negara Amerika itu dengan inflasi yang lumayan tinggi. Jadi tujuannya si Jerome Powell di sini dia melakukan aksi yang agresif ini adalah supaya kita tidak perlu mengalami kejadian yang sama pada tahun 1980 itu. Dan itu saya rasa adalah kesimpulan dari keseluruhan yang dibicarakan oleh Jerome Powell di Jackson Hole Symposium ini. Dan sebetulnya sekali lagi saya tekankan, mostly-nya udah kita bahas ya. Jadi memang semua yang saya sampaikan di live streaming kemarin itu adalah apa adanya, berdasarkan data, bahkan sampai saya dibilang istilahnya bear boy ya, tapi mau gimana, teman-teman harus tahu fakta dan datanya. Bukan saya di sini memberikan harapan palsu istilahnya gitu loh. Dan kita juga udah bahas masalah kapan next bull run-nya, jadi make sure kalau kalian belum nonton, mampir aja nonton. Kali 2 aja speednya, biar kalau kalian dapat yang penting, ya kalian tonton di part yang penting. Tapi kalau misalnya kalian nggak merasa itu nggak terlalu penting, ya udah skip aja gitu loh teman-teman ya. Dan
sekarang kita lihat dari sisi price actionnya sekilas saja. Saya pengen bahas intinya Bitcoin itu udah turun ya, lumayan signifikan, terus tersideways lumayan parah. Ada satu viewer saya namanya si Jeffrey, itu lumayan Jeff itu lumayan, kita sering ngobrol beberapa hari lalu, kita lewat komen-komenan, balas-balasan, dan memang di Fibo 23,6% ini ketahan. Itulah yang menyebabkan saya mengambil kesimpulan juga untuk taking profit dari posisi long yang saya lakukan beberapa hari terakhir. Dan nyatanya yang terjadi adalah sekarang kita berusaha untuk breakdown dari lowest price-nya di kisaran tanggal 20 Agustus, 19 Agustus. Jadi kalau misalnya close candle Bitcoin hari ini di bawah level ini harusnya bisa narik harga Bitcoin untuk turun lebih jauh lagi ya. Dan ekspektasi sementara adalah maybe kisaran range $19.000 karena ini merupakan area support dari pergerakan tanggal 19 Juni, 2 Juli, dan terakhir 13 Juli 2022. Oke, sementara itu aja mungkin untuk update saya seputar Bitcoin ya. So sorry teman-teman, saya harus mendeliver bad news ke teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi saya katakan, ini saya ngomong apa adanya, apa yang disampaikan oleh news. Bukan saya di sini berniat untuk menebar FUD, bikin teman-teman galau atau khawatir. Bahkan reminder saya bisa dibilang masih sama teman-teman ya. Bahkan saya katakan di istilahnya kalau misalnya kita berbicara soal untuk investment long term, ya udah dollar cost averaging, karena kita harus be greedy when people is fearful ya. Jadi shout out buat teman-teman di Discord yang mungkin udah beberapa melakukan short ya. Kalau saya lihat di sini di profit and loss ada beberapa yang melakukan short dan lumayan lah istilahnya udah make money. Hopefully kita bisa maintain ya situasi atau kondisi ini untuk kita tidak dalam keadaan greedy. Yang paling penting adalah gimana kita belajar menjaga capital kita ya, tidak terlalu agresif dalam melakukan transaksi. Dan ya pokoknya kalau untuk investment simple, be fearful when others greed and be greedy when others fear ya. Ini udah disampaikan oleh si Warren Buffett ya. Itu menjadi quotes yang kita bisa jadikan pegangan kita untuk saat ini ya, in the long run gitu loh. Saya pikir itu adalah idealnya ya. Jadi bukan berarti saya di sini bilang market akan bearish terus artinya kita kayak galau gitu loh teman-teman ya. Nggak perlu sih, kalau saya bilang nggak perlu galau. Yang penting teman-teman inget dulu tujuan investasinya ya. Bukan berharap 2-3 bulan itu udah langsung naik ratusan persen. Kalau untuk saat ini saya ngomong apa adanya, minimal teman-teman harus punya mental untuk tahan investasi kalian di crypto aset sampai the next BTC halving. Dan itu di kisaran Mei 2024. Which is, kalau dari sekarang itu sekitar 1,5 tahun. Alright? I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching. I hope you guys mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video yang saya sharingkan ini. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day and have a nice weekend. Cheers. Goodbye guys.